VOA This Morning. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam VOA This Morning. Saya Madioni di Studio 17 VOA di Washington DC ditemani teknisi Dan Brody dan produser Jimmy Manan. Hari ini Senin 20 Januari 2025, sementara di Amerika masih tanggal 19 Januari, sehari menjelang pelantikan Presiden Amerika yang akan berlangsung di dalam Gedung Kongres Amerika pada tanggal 20 Januari 2025. Donald J. Trump esok akan mengambil sumpah sebagai Presiden Amerika yang ke-47. Laporan utama pagi ini diantaranya tentang pelantikan Trump yang pindah ke dalam ruang mengingat suhu yang dingin. Maybe my 7th time, but every time is special. It's all a little bit surreal. Ini mungkin ke-7 kalinya bagi saya, tetapi setiap kali selalu istimewa. Dan tentang gencatan senjata berlangsung, 3 sandera yang dibebaskan diserahkan ke Israel. Immediately surge federal law enforcement to every city that is failing, which is a lot of them. Segera setelah menjabat, kami akan segera meningkatkan penegakan hukum federal ke setiap kota yang gagal. Dan memang banyak kota yang gagal. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast langganan Anda dan YouTube VOA This Morning episode hari ini. Sebelum laporan-laporan utama, inilah berita dunia pagi ini. Pada hari Minggu, sehari sebelum Presiden terpilih Donald Trump diambil sumpahnya untuk masa jabatan kedua di Gedung Putih selama 4 tahun, pengamanan di sekitar Gedung Kongres Amerika sangat ketat. Ini terjadi saat orang-orang dari seluruh Amerika tiba di Washington DC untuk mengikuti acara pelantikan. Setelah cuaca dingin mendorong penyelenggara untuk memindahkan upacara ke dalam ruangan, sebagian warga kecewa karena mereka akan kehilangan kesempatan untuk menyaksikan sekilas Trump dari area publik di National Mall atau alun-alun nasional. Sid dan Dana Wynn datang ke Washington dari Texas untuk menyaksikan pelantikan dari luar gedung Kongres. Yes, we're very disappointed that we're not going to be a part of that, but we understand based upon the weather issues that we're experiencing, not to mention the security concern. Pada hari Minggu sore, Presiden terpilih Amerika Donald Trump juga menghadiri rapat umum kemenangannya di Capital One Arena di Washington. The Village People yang lagu populernya YMCA sering ditampilkan pada rapat umum pra-pemilihan presiden terpilih diharapkan akan tampil secara langsung. Pelantikan dijadwalkan pada hari Senin pada siang hari ketika Trump akan mengambil sumpah jabatan presiden di dalam rotunda gedung Capitol. Militan Hamas Minggu menyerahkan 3 sandera perempuan Israel kepada Palang Merah di kota Gaza. Para sandera masuk ke dalam kendaraan ICRC ketika para pejuang Hamas yang memakai topeng dan bersenjata mengepung kendaraan tersebut dan meneriakkan Tuhan Maha Besar. Tidak lama kemudian, militer Israel mengatakan telah menerima para sandera yang diidentifikasi oleh kantor Perdana Menteri sebagai Romy Gonen, Doron Steinbrecher, dan Emily Damari. As part of these ongoing efforts, we welcomed home 3 hostages, 3 young women, after 471 days in Hamas captivity. Seorang pejabat Israel kepada kantor berita Reuters mengatakan Palang Merah menyatakan bahwa mereka dalam keadaan sehat. Setelah 3 sandera pertama dikembalikan pada hari Minggu, Israel diharapkan membebaskan tahanan Palestina pertama di bawah kesepakatan tersebut. Menurut Hamas, 90 orang Palestina yang akan bebas pada hari Minggu, termasuk 69 wanita dan 21 remaja laki-laki. Tahap pertama gencatan senjata dalam perang 15 bulan antara Israel dan Hamas mulai berlaku setelah tertunda selama 3 jam di mana pesawat-pesawat tempur dan artileri Israel menggempur jalur Gaza. And after so much pain, destruction, loss of life, today the guns in Gaza have gone silent. This was the deal that I outlined for the world back in May 31st. Many of you... Hari ini senjata-senjata di Gaza senyap, kata Presiden Amerika Joe Biden pada hari Minggu. Ia menyambut baik gencatan senjata yang diupayakan lewat diplomasi Amerika selama lebih dari 1 tahun pada hari terakhir masa jabatannya.
Gencatan senjata tersebut menyerukan agar pertempuran dihentikan, bantuan dikirim ke Gaza, dan 33 dari 98 sandera Israel dan asing yang masih ditahan di sana dibebaskan selama 6 minggu tahap pertama, dengan imbalan pembebasan ratusan warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Bagi Hamas, gencatan senjata ini dapat memberikan kesempatan untuk keluar dari persembunyian setelah 15 bulan. Para polisi Hamas yang mengenakan seragam polisi berwarna biru dengan cepat dikerahkan di beberapa daerah. Gencatan senjata hari ini di Gaza dan pembebasan sandera merupakan hasil dari kebijakan yang berprinsip dan efektif yang telah kita pimpin selama berbulan-bulan, ujar Biden. Presiden terpilih dari Partai Republik Donald Trump pada hari Minggu mengatakan akan mengeluarkan perintah eksekutif ketika ia mulai menjabat pada hari Senin yang akan mengizinkan TikTok untuk beroperasi, sembari menambahkan bahwa ia ingin agar Amerika memiliki 50% kepemilikan dalam sebuah perusahaan patungan. TikTok yang dimiliki oleh perusahaan Tiongkok ByteDance berhenti beroperasi untuk 170 juta penggunanya di Amerika pada hari Minggu, setelah berlakunya sebuah undang-undang yang melarang aplikasi ini untuk terus beroperasi karena adanya kekhawatiran bahwa data warga Amerika dapat disalahgunakan oleh pejabat Tiongkok. Saya ingin Amerika memiliki 50% kepemilikan dalam perusahaan patungan. Dengan melakukan ini, kita menyelamatkan TikTok, mempertahankannya di tempat yang benar dan memungkinkannya untuk terus berkembang, ujar Trump. Lebih dari 80 orang tewas di wilayah timur Kolombia menyusul gagalnya upaya untuk mengadakan pembicaraan damai dengan Tentara Pembebasan Nasional, kata pejabat Kolombia. Sekian berita dunia VOA. Pendengar, untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, pelantikan Presiden Amerika pada Senin ini akan diadakan di dalam ruangan. Masyarakat Amerika menilai setiap acara pelantikan Presiden selalu berbeda dan pelantikan kali ini akan sangat berbeda. Laporan wartawan VOA Caroline Prestuti disampaikan Kalina Amkas. Kelompok band marinir Amerika yang dikenal sebagai milik presiden telah tampil dalam setiap pelantikan presiden sejak 1801. Kali ini, para musisi tidak perlu khawatir instrumen mereka akan membeku. Karena, mengingat suhu yang sangat dingin, pelantikan akan diadakan di dalam gedung Kongres. Musisi dari kelompok band marinir tersebut akan mengiringi penyanyi country Carrie Underwood membawakan lagu America the Beautiful. Kemudian, memainkan musik Hail to the Chief segera setelah Donald Trump dilantik sebagai presiden. Sersan Leslie Barrett telah memainkan oboe dalam pelantikan Presiden Amerika sejak 2001. It may be my 7th time, but every time is special. It's all a little bit surreal. Ini mungkin ke-7 kalinya bagi saya, tetapi setiap kali selalu istimewa. Sulit dipercaya bisa menjadi bagian dari sejarah ini, dan kita bisa mengamati dan berpartisipasi dalam acara besar ini, tidak hanya di Amerika, tetapi juga di dunia. Jadi mungkin semuanya akan sama saja, tetapi tidak akan pernah sama. Upacara pelantikan kali ini juga akan berbeda. Terakhir kali, suhu dingin memaksa acara pelantikan dipindahkan ke dalam ruangan adalah pada 1985 untuk masa jabatan kedua Presiden Ronald Reagan. Di luar ruangan, persiapan untuk mengakomodasi 250.000 orang yang akan menyaksikan jalannya upacara tersebut sudah dimulai lebih dari sebulan lalu. Persiapan itu mencakup pemasangan pagar pembatas trotoar sepanjang 48 km, lebih panjang dibandingkan pada acara pelantikan sebelumnya. Ribuan orang mungkin akan tetap datang ke alun-alun kota Washington untuk menonton acara pelantikan. Xander Goss dan Olivia Connelly berencana datang, dan ini akan menjadi pengalaman baru bagi keduanya. I've never been to one before. I'm pretty new to the city, so. Saya belum pernah menyaksikan acara pelantikan. Saya belum lama tinggal di kota ini. Jadi, ini mungkin waktu yang tepat, kata Connelly. Sedangkan Xander Goss sambil tersenyum mengungkapkan, My mother was 9 months pregnant with me at George W. Bush's inauguration. Ibu saya sedang hamil 9 bulan ketika pelantikan George Bush. 4 hari kemudian, dia melahirkan saya. Jadi mungkin ini kedua kali saya menyaksikan acara pelantikan secara teknis. Anita McBride pernah bekerja di Gedung Putih untuk 4 pemerintahan. That day is an example to Americans and to the world
that our country transitions. Hari itu adalah contoh bagi orang-orang Amerika dan dunia bahwa negara kita sedang bertransisi dan kita memiliki pemerintahan baru. Sejarah akan mencatat upacara pelantikan yang berbeda untuk masa jabatan kedua Donald Trump. Karlina Amkas, VOA, Washington. Salah satu janji kampanye Presiden terpilih Donald Trump adalah mendesak Kongres Amerika untuk mengesahkan undang-undang yang melarang kota suaka. Yurisdiksi ini membatasi kerjasama dengan otoritas imigrasi federal. Beberapa pejabat lokal berjanji untuk melawan pemerintahan Trump yang baru. Berikut laporannya. Menjelang pelantikan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada 20 Januari 2025, Washington DC menjadi lokasi digelarnya sejumlah aksi unjuk rasa dan pertemuan akbar para pendukung maupun para penentang Trump. Pada Sabtu, ribuan orang dari berbagai penjuru Amerika berkumpul di Tugu Peringatan Lincoln yang ikonik untuk ikut serta dalam aksi People's March atau Pawai Rakyat. Mereka menganggap pemerintahan Trump yang akan datang akan membawa kemunduran terhadap hak reproduktif, demokrasi, kesetaraan gender, hingga hak-hak kelompok LGBT. Mereka juga menyuarakan tuntutan mereka terkait isu imigrasi dan perjuangan rakyat Palestina. Nadine Saylor, pengunjuk rasa dari Maryland, mengusung spanduk bertuliskan, "Amerika, serius nih, seorang diktator." Ia mengatakan dirinya merujuk pada sosok Trump. Are we going to have a dictator sitting here in America? Apakah kita akan memiliki seorang diktator yang menjabat di sini di Amerika? Negara manapun yang didatangi Amerika untuk membahas demokrasi setelah tanggal 20 Januari pukul 12.01 siang, Amerika akan ditertawakan. Protes serupa dalam skala lebih besar berlangsung pada tahun 2017, sehari setelah pelantikan Presiden Trump untuk masa jabatannya yang pertama. Saat itu, unjuk rasa itu bertajuk Women's March alias Pawai Perempuan. Sementara itu, sehari setelahnya pada Minggu, Trump menggelar pertemuan akbar dengan puluhan ribu pendukungnya di Capital One Arena, Washington, D.C. Peserta yang juga datang dari berbagai daerah di Amerika sudah mengantre sejak pagi untuk memasuki arena tersebut demi menyaksikan langsung presiden terpilih. Mereka mengenakan atribut MAGA, singkatan dari Make America Great Again, alias Buat Amerika Berjaya Kembali, yang merupakan slogan kampanye Trump sejak Pilpres 2016. Susan Renaud mengatakan pertemuan akbar bertajuk Victory Rally alias Pawai Kemenangan itu merupakan acara Trump ke-11 yang ia datangi sejauh ini. Saya sangat senang Trump terpilih. Saya sungguh lega karena 4 tahun terakhir adalah mimpi buruk bagi kami semua. Sementara pada 4 tahun masa pemerintahan Trump sebelumnya, ia melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Masa pendukung Trump akan kembali memenuhi Capital One Arena pada hari pelantikannya, yaitu 20 Januari, setelah ia secara mendadak mengubah rencana upacara inaugurasi pada Jumat lalu, yang semula dijadwalkan di luar gedung Kongres Amerika menjadi di dalam gedung, akibat perakiraan suhu udara yang sangat rendah pada hari itu. Ratusan ribu masyarakat umum yang biasanya dapat menyaksikan langsung upacara pelantikan dari alun-alun nasional di seberang gedung Kongres, kini dipindahkan ke arena kecil berkapasitas 20.000 orang itu, di mana Trump rencananya akan hadir untuk menyaksikan parade. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. Demikian tadi laporan mengenai akhir pekan sebelum Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika ke-47, di mana sejumlah aksi unjuk rasa digelar di ibu kota Washington, D.C. Dan di satu sisi, ribuan orang berkumpul untuk menentang pemerintahan Trump yang akan datang. Pendengar, salah satu janji kampanye Presiden terpilih Donald Trump adalah mendesak Kongres Amerika untuk mengesahkan undang-undang yang melarang kota suaka. Berikut laporan selengkapnya. As soon as I take office, we will immediately surge federal law enforcement. Pendengar, Presiden terpilih Amerika Donald Trump membuat janji kampanye untuk memberlakukan kebijakan imigrasi yang keras. Ia berjanji untuk memotong dana federal dari apa yang disebut sebagai kota suaka atau sanctuary cities, yang membuat pemerintah daerah dapat membatasi kerjasama mereka dengan otoritas imigrasi federal. Immediately surge federal law enforcement to every city that is failing, which is a lot of them. Segera setelah menjabat, kami akan segera meningkatkan penegakan hukum federal ke setiap kota yang gagal, dan memang banyak kota yang gagal,
untuk menangkap dan menyerahkan warga asing yang melakukan kejahatan. Dan kami akan memburu, menangkap setiap anggota geng, pengedar narkoba, pemerkosa, pembunuh, dan penjahat migran yang ditampung secara ilegal. Drug dealer, rapist, murderer, and migrant criminal that is being illegally harbored. Kota-kota di Amerika yang merupakan kota suaka adalah New York, San Francisco, Los Angeles, dan Tacoma Park di negara bagian Maryland yang berbatasan dengan ibu kota Washington DC. Wali Kota Tacoma Park, Talisha Serci, mengatakan, Our police department still enforce crime. Departemen Kepolisian Kota kami masih memberantas kejahatan. Ini catatan penting, kata Talisha. Jadi jika ada isu terkait kejahatan dalam komunitas kami, terlepas dari status imigrasi tersangka pelaku, akan kami kejar, tegasnya. Talisha mengatakan Tacoma Park telah menjadi kota suaka sejak tahun 1985. Our staff are not allowed to... Staf kami tidak diizinkan untuk menegakkan hukum imigrasi di kota Tacoma Park. Staf kami juga dilarang menanyakan status kewarganegaraan atau imigrasi untuk berpartisipasi dalam program kota atau menerima tunjangan kota, ujarnya. Or receive city benefits. Talisha mengatakan hal ini membantu menjaga keamanan masyarakat karena para imigran tidak takut untuk melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang. Pada masa pemerintahan pertamanya, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengakhiri pemberian suaka. Namun perintah itu dianggap tidak konstitusional karena pemerintah federal tidak mengontrol penegakan hukum negara bagian dan lokal. Negara bagian termasuk Florida telah mengesahkan undang-undang yang mewajibkan kerjasama dengan otoritas imigrasi federal. Gubernur Florida, Ron DeSantis, mengatakan, We're not a sanctuary state, we ban sanctuary cities. Kami bukan negara bagian suaka. Kami melarang kota suaka. Tapi Anda harus memiliki akuntabilitas yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban orang-orang itu jika mereka memilih untuk pergi ke arah yang berbeda. DeSantis menambahkan dia akan membantu Trump dengan tindakan keras yang diusulkannya. Sebaliknya, Wali Kota Tacoma Park, Talisha Serci, mengatakan pihaknya siap menghadapi potensi konflik dengan pemerintahan mendatang. We plan to hold our ideals and hold our policies and hold our code. Kami berencana mempertahankan idealisme kami, kebijakan dan kode etik kami sebagai hukum di kota Tacoma Park, ujar Talisha. Ketika Presiden terpilih Trump menjanjikan kebijakan imigrasi yang keras, para pendukung imigrasi di kota-kota suaka bersumpah akan melawan pemerintahan yang baru. Demikian laporan tim VOA.